Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Sabtu 26 Maret 2022, pekan ketiga Prapaskah. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan 14. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari tak jarang kita berjumpa dengan orang-orang yang berlaku sombong dan angkuh hati. Sikap sombong dan angkuh itu terjadi karena manusia ingin membanding-bandingkan diri dan kehidupannya dengan orang lain. Umumnya dalam proses banding-membandingkan itu, yang menjadi tolak ukur ialah harta kekayaan, profesi, atau status yang dimiliki. Orang cenderung meremehkan dan merendahkan mereka yang tidak punya harta, kekayaan, profesi yang bagus, atau status yang terhormat di dalam masyarakat. Namun tindakan seperti ini justru merupakan suatu tindakan yang tidak akan pernah berkenan di hadapan Allah yang empunya segala-galanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil mengisahkan bagaimana Yesus dengan tegas menegur orang-orang Farisi yang berlaku sombong dan angkuh di hadapan para pemungut cukai dan orang berdosa. Mereka bertindak seakan-akan menjadi yang paling benar hidupnya ketimbang para pemungut cukai dan orang berdosa. Kendati demikian, cara hidup seperti ini malah menjadi persoalan utama dalam pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh Yesus. Tuhan menghendaki agar setiap orang hidup dengan sikap rendah hati dan tidak sombong, sebab dengan demikian mereka akan mendapat keselamatan dan pengampunan dosa di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memang sah-sah saja kalau orang Farisi itu mengakui atau mengklaim perbuatan-perbuatan baiknya. Namun yang menjadi soal ialah dirinya menyalahkan si pemungut cukai sebagai orang yang hidupnya tidak benar di hadapan Allah serta membanding-bandingkan kehidupan mereka.
Hal serupa pula telah dilakukan oleh bangsa Israel dalam bacaan pertama. Sikap kepura-puraan yang ditunjukkan oleh bangsa Israel itu pada akhirnya mendatangkan murka Allah, sehingga keselamatan yang seharusnya diterima oleh bangsa Israel pun tidak diberikan oleh Allah. Hal ini berarti bahwa Allah menghendaki kesetiaan hati dari umatnya dan bukan kata-kata manis yang tidak pernah didukung oleh tindakan nyata. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya Yesus mengajarkan kita untuk hidup seperti si pemungut cukai yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Sikap kerendahan hati dan kepasrahan diri yang ditunjukkannya menjadi jalan keselamatan baginya. Allah berkenan mendengarkan doanya dan mengampuni setiap dosa yang telah ia perbuat. Yesus mau agar kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, entah dalam suka maupun duka, dan selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sesama kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup dengan rendah hati layaknya si pemungut cukai yang berani berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini," agar kita boleh mendapatkan keselamatan dan pengampunan dosa dari Allah. Marilah berdoa. Allah pencipta langit dan bumi, kami bersyukur kepadamu atas hari baru ini. Kami mohon bantulah kami untuk mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Engkau, supaya kami memperoleh belas kasih-Mu, sehingga kami dapat hidup di hadapan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa.